Tapi selama di UII tinggalnya di mana? Saya di asrama UII. Oh, di pondok Rusunawa. pesantren. Iya. Dengan merem ngerentek namanya Mbak Usna akan kerasa. Kalau hobinya apa Mbak Usna? Kalau hobi sebenarnya nih Pak, ini mau yang jujur atau enggak Pak? Boleh dua-duanya. Buku dari Ibrahim El-Fiqi. Beliau adalah seorang dokter, kemudian motivator internasional yang membawakan sesi motivatornya ataupun trainingnya itu dengan menggunakan bahasa Inggris, kemudian bahasa Urdu seperti itu. Dan dari situ beliau seorang Muslim tapi mampu mentrain atau menjadi motivator untuk seluruh kalangan seperti itu. Perjalanan masuk ke UI itu ada perjuangan yang sangat luar biasa Pak. Gitu ya? Itu adalah momen dimana saya sedang jatuh-jatuhnya. Jadi sebelumnya Pak, saya itu kan setelah lulus di Gontor, itu tahun 2015, kemudian alhamdulillah saya mendapat pengabdian di Gontor Putri 1. Oh, harus ngabdi dulu ya? Iya, dan itu kebetulan saya pilih mengabdi selama 4 tahun. Jadi kuliah sambil mengabdi, seharusnya di Gontor, di Unido Gontor itu saya harusnya hatam. Iya, jadi di pertengahan kenaikan semester 5 itu ada hal yang kemudian mengharuskan saya untuk keluar, untuk melanjutkan studi di luar. Tapi niat pertamanya di situ saya keluar pingin langsung mensupport ekonomi keluarga Pak. Saya ingin bantu membiayai sekolah adik saya seperti itu. Tapi alhamdulillah itu setelah perizinan di Gontor, saya memutuskan untuk keluar di pertengahan menuju semester 5. Terus pulang. Oh, masa langsung kerja gitu? Karena saya sebagai perempuan masih ada keterpanggilan dan kemauan yang sangat kuat untuk tetap belajar. Iya. Kemudian kalau langsung kerja bagaimana? Belum ada pengalaman. Berarti maaf, yang di Unida itu jurusan apa? Comparative religion, itu perbandingan agama. Perbandingan agama. Itu semester 5 ya? Iya. Terus ditinggal ya? Iya, ditinggal. Tapi saya yakin sudah banyak ilmu yang didapatkan. Alhamdulillah. Oke, terus setelah itu? Kemudian setelah saya cukup lama vakum di rumah itu selama 2 mingguan, kemudian saya coba cari di website universitas di Jogja, manakala masih ada yang buka seperti itu. Saya coba mau menembak UGM, kok rasanya melihat kemampuan saya kayak merasa kerdil gitu ya Pak ya, karena di situ saya belum persiapan untuk ujian masuk ke UGM. Kemudian persaingan juga ketat. Saya coba ke UIN, qadarullah sudah ditutup. Kemudian saya coba UII. Nah, jadi ceritanya, singkat cerita juga pernah saya waktu di Gontor itu saya menulis plan UII adalah target S2 saya Pak. Oh, tapi ketika itu ya? Ketika itu. Jadi Masya Allah ternyata sama Allah dipercepat. Jadi saya justru pindah kuliah S1-nya itu nyambungnya di UII. Kemudian waktu di UI itu saya baru pertama kali menginjak kampus di Jogja Pak. Saya nggak ada persiapan belajar, kemudian tes seperti itu. Saya lah coba aja daftar di UI, dan itu adalah momen pertama saya naik motor sendiri Pak. Karena di pondok kan dari Bantul? Dari Bantul. Ke Jalan Kaliurang? Iya, betul. Dan lucunya Pak, saya waktu mau ke UI itu, saya pernah salah Pak. Jadi waktu saya tujuannya ke UI, ternyata saya salah berhenti di samping UI ini Pak. Apa yang BRI oh itu ya? Iya, saya langsung bilang, Pak saya mau daftar. Dikiranya kampusnya situ? Iya, Pak saya mau daftar mahasiswa baru seperti itu. Lombanya mau ke UI, iya, UI-nya masih lurus gitu. Kemudian saya masuk dan CBT, alhamdulillah lolos. Pertama saya pilih prodi PAI, yang kedua psikologi, tapi alhamdulillah yang lulus PAI Pak, karena itu juga support dari ridho orang tua juga. Dan setelah keluar dinyatakan lulus, ternyata di situ catur dharmanya 4 juta Pak. Saya mikir, aduh uang dari mana gitu. Karena saya pingin punya tekad gimana sekolah itu saya full. Pada saat itu masuknya lewat jalur apa? Saya CBT Pak. Oh CBT. Iya masih CBT. Kemudian saya putar ide gimana caranya biar bisa semua ini gratis gitu. Dalam jangka waktu close 2 hari penutupan pendaftaran Pondok Pesantren UI, itu saya baru cari informasi. Jadi selama 1 hari full saya kebut Pak, cari surat yang SKCK, kemudian tes IPT untuk daftar pondok itu ya? Iya, untuk daftar. Dan itu masih ijazah saya juga masih di Gontor, masih banyak berkas yang belum lengkap, tapi alhamdulillah
Ternyata karena itu mungkin apa namanya, kebesaran Allah sekali ya Pak ya. Di situ saya dinyatakan lolos, kemudian alhamdulillah wawancara untuk masuk juga lolos dan ditempatkan di Pondok Pesantren UII. Oke. Itu. Ini Mbak Husna ini ceritanya ini sama kayak saya begitu. Oh. Kan kalau jenengan tadi bercerita bahwa punya list impian gitu ya. Salah satu mimpinya kuliah di UII gitu ya. Jadi meskipun sudah muter ke sana, muter ke sini begitu ya. Terus akhirnya ke UI juga begitu. Dan itu dimaknai bahwa kita sedang diperjalankan Allah ke UI, kira-kira gitu. Saya juga dulu pernah gitu ya. Ketika masih kuliah itu, saya jalan-jalan ke Kaliurang tuh. Jadi dari bawah itu ya, dari bawah lalu kemudian sampai di depan Boulevard itu, saya nengok ke kiri. Terus saya kerentek di hati itu, ya Allah, suatu saat mudah-mudahan saya bisa menjadi bagian dari kampus ini. Wah, gitu. Itu tahun sekitar 2000 berapa ya? 13-14an. Ketika itu saya masih kuliah S2. 2016 lah. Saya bisa jadi keluarga UI setelah keliling ke 7 kampus. Masya Allah. Gitu. 7 kampus Pak? Iya, itu di Jogja kampus semua? Enggak, di Jogja, di Jember tempat kelahiran saya, di Kudus, itu juga pernah saya kelilingi begitu. Masya Allah. Tapi memang itu kayaknya mimpi itu punya power yang sangat dahsyat gitu ya. Jadi itu yang membangun energi di dalam diri kita begitu. Kayaknya relevan dengan buku-buku yang jenengan baca, Mbak Husna. Oke. Baik teman-teman, itu ya. Jadi sekilas bagaimana Mbak Husna cerita ketika masuk menjadi bagian dari UII begitu ya. Jadi ternyata itulah perjuangan hidup, kira-kira begitu. Yang tadinya sudah merasa down begitu ya, harus pindah dari Ngawi ke di Ngawi ya. Iya, di Ngawi. Ke Ngawi kembali ke Bantul. Begitu. Ternyata Allah membukakan jalan kalau kita berusaha gitu ya. Iya, Pak, betul. Dan akhirnya lulus di UII full di pondok pesantren ya. Full di pondok pesantren. Semuanya dibiayai. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Asrama gratis. Iya. Belajar di pondok juga gratis juga. Alhamdulillah. Ya teman-teman, sekarang kita pengen tanya nih yang lebih mendalam. Kira-kira apa Mbak Husna yang dilakukan selama menjadi mahasiswa di Prodi PAI? Oke. Selain kuliah tentunya, selain kuliah. Kalau diceritakan mungkin akan berepisode-episode ya Pak. Oh gitu ya, banyak banget ya. Jadi alhamdulillah sebenarnya kalau untuk PAI sendiri, alhamdulillah saya sangat enjoy menjalani peran saya sebagai mahasiswa di PAI. Karena itu juga mungkin ridho ibu saya sangat kuat Pak. Udah kamu di PAI agama saja, karena ibu saya pernah punya pengalaman dulu kuliah di eksak. Itu semua yang dihafalkan itu justru hilang dan kurang bermanfaat gitu Pak. Jadi udah menghafalkan rumus seperti itu, sementara kedepannya kita itu akan berorientasi ke akhirat kan Pak, dan ilmu agama itu harus benar-benar dipegang kuat seperti itu. Motivasinya itu. Iya. Ibu Kemudian, juga itu motivasi dari ibu. Iya, jadi sangat mendorong udah kamu di PAI aja. Insya Allah nanti banyak ruang yang bisa kamu gunakan. Kemudian kamu juga masih tetap bisa berkembang. Meskipun kalau rumor-rumornya bilang, aduh anak pondok masuk PAI kayaknya ngulang lagi deh gitu. Tapi itu tergantung inisiatif kita Pak sebenarnya, dan gak mesti misalnya semua pelajar itu mengulang, tapi nyatanya saat saya sudah terjun di PAI ini banyak sekali hal-hal baru yang saya dapatkan Pak. Contohnya apa contohnya Mbak Husna? Contohnya kalau di PAI ya Pak, yang pertama di sini saya dapat diajar oleh dosen-dosen yang qualified. Kemudian saya juga dapat support, baik itu material, kemudian motivasi, bagaimana saya bisa benar-benar berkembang menjadi mahasiswa yang berkarya juga, berprestasi juga. Support itu semisal ikut lomba gitu ya? Iya, dibiayai ya? Iya, alhamdulillah dibiayai. Pernah ikut lomba apa aja Mbak Husna? Saya kalau di UI lebih ke broadcast Pak. Broadcast? Jadi iya. Bahasa Inggris atau bahasa Arab? Bahasa Arab. Bahasa Baca Arab. berita bahasa Arab, iya. Nah. Jadi dulu waktu di Unida itu seleksi untuk bisa lomba ke tingkat nasional itu sangat ketat sekali Pak. Dan saya tersisihkan terus. Tapi alhamdulillah justru di UI ini saya punya ruang. Punya ruang? Iya, punya ruang. Jadi sering diajukan alhamdulillah untuk lomba-lomba. Itulah makna dari perjuangan kira-kira ya. Betul. Jadi bisa jadi karena
orang tua itu ibarat sebuah kunci untuk membukakan pintu kesuksesan untuk kita. Itu mungkin yang bisa pesan yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semuanya. Oke, terima kasih Mbak Usna. Jadi sekali lagi kalau kita bicara profil Prodi PAI teman-teman, itu ternyata tidak hanya sekedar menjadi pendidik, tetapi sebagaimana tadi cerita Mbak Usna, teman-teman nanti akan juga disiapkan untuk menjadi seorang peneliti dan juga sebagai edupreneur, gitu ya. Terima kasih, kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.